Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap pencemaran lingkungan. Jadi langsung saja kita ke alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan air PDAM, lalu ada kacang hijau yang sudah direndam, deterjen, dan 2 tumpuk gelas aqua. Nah, satu tumpuknya ini berisi 6 gelas ya teman-teman. Kita menggunakan 2 tumpuk. Dan selanjutnya adalah kapas. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk memberikan label ke gelas-gelas aquanya ya. Di sini saya sudah memberikan label, ada air kontrol, ada 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, dan 3,10% kadar deterjennya. Nah, begitu juga dengan tumpukan yang satunya teman-teman. Di sini ada air kontrol dan lain sebagainya, sampai 3,10% kadar deterjennya. Oh iya teman-teman, kenapa sih saya menggunakan 2 tumpuk gelas aqua? Nah, jadi 1 tumpuk gelas aquanya ini bakalan saya gunakan untuk merendam kacang hijau dengan deterjen sesuai dengan kadarnya masing-masing, dan 1 tumpuknya lagi bakalan saya gunakan untuk media tanamnya ya teman-teman. Nah, sesuai dengan kadarnya masing-masing juga. Nggak usah basa-basi lagi ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ke prakteknya. Oke teman-teman, untuk tahap-tahapnya di sini pertama saya akan menuangkan deterjen ke dalam air ya teman-teman. Kita tuangkan deterjennya, kita tuangkan secukupnya aja ya teman-teman. Lalu setelah itu kita aduk-aduknya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai rata sehingga gumpalan-gumpalannya ini menghilang. Oke teman-teman, setelah rata kita bakalan masukkan deterjen ini ke dalam gelas-gelas yang sudah disediakan ya teman-teman, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah, ini kan 100%, berarti kita menaruh deterjennya ini sampai 100% ya teman-teman. Begitu juga selanjutnya. Untuk air kontrolnya sendiri, di sini kita isi dengan air putih biasa ya teman-teman. Yuk langsung saja kita isi deterjen ini ke gelas-gelas yang sudah disediakan. Nah, ini mungkin bakalan membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman, jadi saya skip aja. Nanti kita bakalan kembali lagi setelah gelas-gelasnya ini sudah terisi dengan deterjen ya. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini udah saya isi dengan kadarnya masing-masing ya teman-teman, dan 100%, 50%, 25%, sampai selanjutnya. Nah teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita bakalan rendam kacang hijaunya ini ke gelas-gelas yang sudah disediakan ya teman-teman. Saya bakalan skip dulu, nanti kita bakalan lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan air PDAM ke gelas kedua sampai gelas ke-6 ya teman-teman. Untuk takarannya ini sama seperti takaran gelas pertama. Oke, jadi ini sudah ditambahkan air, kita tunggu selama 5 menit ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi ini sudah 5 menit ya. Untuk tahap selanjutnya kita akan membasahkan kapas dengan air, lalu kita isi ke gelas-gelas yang sudah disediakan ya teman-teman. Dan selanjutnya kita taruh kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam gelas-gelas aqua ini ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah teman-teman, jadi ini sudah saya taruh kacang hijaunya ke dalam gelas-gelas yang sudah disediakan ya, dan tentunya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan simpan gelas-gelas ini di tempat yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung ya teman-teman, dan kita tunggu hingga semalaman. Kita lihat gimana reaksinya, apakah deterjen mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya kacang hijau atau tidak ya teman-teman. Oke, kita lanjut besok. Oke teman-teman, jadi ini adalah hari keesokannya setelah penanaman kacang hijau ya. Jadi pada hari ini kita akan lihat nih gimana perkembangan dan pertumbuhan pada kacang hijau. Nah, pertama kita lihat yang air kontrol. Air kontrol ini yang hanya menggunakan air biasa ya teman-teman. Nah, di sini kacang hijaunya sudah mulai tumbuh akar semuanya ya. Hampir semuanya sudah tumbuh akar.
Sekarang kita lihat yang kadar deterjennya itu 3,10% ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk kacang hijaunya sendiri sudah mulai tumbuh akar, cuman gak semuanya ya teman-teman. Jadi hanya sebagiannya sudah tumbuh akar, dan akarnya itu tidak sepanjang akar air kontrol. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang 6,25% ya teman-teman. Nah, di sini akar yang tumbuh itu cuman ada 3 ya teman-teman. Jadi belum semuanya tumbuh akarnya. Bisa dilihat ya teman-teman di video. Nggak terlalu kelihatan sih. Dan yang ini adalah 12,50% kadar deterjennya. Nah, di sini itu sama. Akarnya itu tidak tumbuh ya teman-teman, hanya sebagian, hanya 1-2 gitu doang, nggak kayak air kontrol. Dan sekarang kita lihat yang kadar deterjennya itu 25% ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat untuk akarnya sendiri belum ada yang tumbuh ya, hanya 1 yang tumbuh, jadi belum semuanya. Dan yang ini adalah yang kadar deterjennya 50%. Nah, yang 50% juga sama, belum ada yang tumbuh, hanya 1 atau 2 gitu doang. Yang 100 juga sama ya teman-teman. Di sini yang 100 yang tumbuh itu cuma 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar deterjen pada kacang hijau, semakin menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau itu sendiri. Sebenarnya sih untuk pengamatannya dilakukan selama 24 jam dan 48 jam ya teman-teman. Cuman karena ini mepet sama waktu, jadi mungkin di video ini bakalan saya tampilin cuman yang 24 jam ya. Dan nanti sisanya 48 jamnya itu saya lihat sendiri. Tetap saya amati, tapi saya tidak masukkan di video.